Dan apa yang sudah diperbuat oleh para tenaga medis kita yang ada di desa, dusun, nah ini menjadi barometer kita. Sehingga sinkronisasi data yang dimiliki, karena kita bisa pastikan Pak Kadis Kesehatan itu di Puskesmas, bahkan di bidan-bidan desa itu punya data yang akurat, dan data itulah yang kita maksud untuk disinkronisasikan terhadap stunting yang katanya ini kan sejak pendataan sebelumnya tidak bekerja sama dengan dinas terkait, terutama yang ada di desa. Maka dalam hal ini kalau kita petik Pak, dalam satu kecamatan saya terhadap data ini cuma sebelumnya saya sudah memiliki dari Bapak, dan saya sudah rujuk di lapangan. Bahkan ada nama tersebut kita tidak tahu anak siapa. Nah ini kan harus kita klarifikasi di tengah lapangan. Nah, kalau misalnya kan di Terangon itu besarannya sampai ya di Terigu kemarin ke 70 ke 30 sudah ada, dan di desa Lubut saya yang kenal, desa yang paling saya kenal kan pasti desa yang tempat kita tinggal. Ini anak siapa? Saya udah cek, ternyata itu tidak. Apakah namanya dirubah juga kita tidak tahu. Yang menariknya lagi, di saat masyarakat itu diberi iming-iming akan ada bantuan, itu semuanya mau stunting. Sama dengan program PKH, sama dengan program bansos atau bantuan sosial. Makanya di saat penurunan grade kemiskinan kemarin, PKH itu kan berkurang. Itu banyak yang protes. Banyak yang mendatangi baik ke bupati, ke kita, ke dinas sosial. Kenapa saya sebelumnya dapat, sekarang tidak? Dalam rangka penurunan grade kemiskinan, jelas penerima PKH itu berkurang, bukan bertambah. Jadi ini seolah-olah program yang harus meningkat. Kalau ini hari PKH-nya misalnya 2.000, besok gimana supaya 3.000? Itu yang ada di benak masyarakat. Termasuk juga stunting, kan asupan gizi akan diberikan nanti dapatlah misalnya susu apa segala, itu yang lain pada cemburu, kok tak kenapa dapat anakmu stunting, nanti yang lain pada ngikut, ya kita pun belajar. Ini menjadi persoalan di tengah masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, maka dalam hal ini tidak lain kita bekerja harus dengan data. Tanpa data saya rasa kita ini anak. Dan juga tidak kita harus mengaminkan apa yang diberikan dari sana, tapi kita harus klarifikasi. Di saat kita setelah mengklarifikasi data yang ada di desa, ya baru nanti kita sangka. Coba 40% Pak ya, 42% untuk Kabupaten Luas. Jadi kalau 40% dari jumlah penduduk, ya kita yang ada di sini ya udah berapa kita ini? Oh 100 berarti 40 orang udah ada anaknya stunting. Kan itu kalkulasi. Sama anaknya atau remajanya kawin pada usia yang tidak sesuai standar atau nikahan dini yang Bapak Wakil sampaikan tadi, itu berarti berisiko. Ini tergolong dari risiko. Kemudian tidak memiliki jamban keluarga, berisiko juga stunting. Kemudian sanitasi penyediaan air bersihnya juga tidak tersedia dengan bagus, berisiko stunting. Jadi ini data kita, itu data BKKBN berisiko stunting, tapi bukan data stunting. Jadi kami ulangi lagi, hasil pendataan keluarga tahun 2021 kemarin kita sudah memiliki datanya itu data keluarga yang berisiko stunting by name by address. Tapi ketika Bapak Wakil Bupati nanti mengecek ke lapangan, ternyata nama Aman Polan, Inen Polan tidak ada di lokasi itu, berarti ini penyuluh dan kadernya yang perlu bertanggung jawab. Gitu tuh. Jadi siapa nanti yang di Tripo Jaya, siapa nanti yang di Terangon, seperti Bapak sampaikan tadi, ya saya yakin betul itu. Kalau memang itu tidak ada, nanti tolong Ibu Kadis
panggil penyuluhnya di sana atau koordinator penyuluh yang ada di 2 kecamatan tadi, di cross check kembali apa sebab ini berbeda. Ini memang tanggung jawab kita. Kalau itu memang tidak sesuai, ini PKB sama kadernya kita minta untuk bertanggung jawab. Karena ini memang data ini jangan kita main-mainkan. Karena data ini adalah betul-betul yang kita harapkan valid, ya validitasnya sangat tinggi, sehingga upaya kita untuk melakukan antisipasi atau menindaklanjuti dari data itu betul ada. Ini sekarang dia keluarga berisiko stunting. Jadi upaya kita apa? Umpama jatuhnya dia di mana? Jamban umpama, jamban keluarga Anda. Jadi fokus kita umpama di desa, di kecamatan Tripojaya. Nanti kalau bisa mungkin Dini bisa lihatkan data-data itu nanti ya. Nah, jadi itu nanti nampak di situ berapa keluarga yang tidak memiliki jamban. Nanti itulah yang menjadi fokus kita. Umpama nanti dari dinas PU atau dinas mana lah. Seperti saat ini Pak Wakil Bupati di Kabupaten Birun itu hasil data pendataan keluarga itu sudah digunakan oleh Kementerian PU untuk melakukan ya mengatasi masalah-masalah tadi. Umpama di Kabupaten Birun itu sekarang ini tahun 2022 akan dibantu nanti untuk pemulihan sanitasi. Setelah dicek hasil pendataan itu umpama Polan bin Polan, alamat di desa ini, ternyata setelah dicek oleh PU betul adanya. Makanya Kementerian PU sekarang ini sudah mengintervensi di 2 kabupaten kota. Tapi saya heran juga kok Gaya Luas tidak intervensi jam pikir kemarin itu, karena memang Kementerian PU langsung ke Kabupaten Birun, langsung ke Kabupaten Aceh Utara untuk membangun sarana prasarana keluarga-keluarga yang berisiko stunting tadi. Dan itu tahun ini sudah dilakukan. Mudah-mudahan kalau saya ditanyakan akan dikonfirmasi, tapi ini tak dikonfirmasi kepada kita langsung dari pusat lihatnya data itu turun sini. Ada 2